Historia Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan. Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Halo sahabat HSC, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rula Fadila dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Nah, kita akan kaji bagian 2 untuk materi strategi perlawanan bangsa Indonesia penjajahan Eropa hingga awal abad 20. Bagi yang bergabung, silakan cek video sebelumnya untuk materi yang bagian pertama ya. Yuk kita mulai lihat materinya. Nah, kita akan lanjutkan perlawanan Kesultanan Palembang. Latar belakangnya keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Sultan Badarudin memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang benteng-benteng pertahanan. Akibatnya perjanjian Puntang 1811 pendudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya Konvensi London 1814. Pada 1818, Sultan Badarudin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Turki. Nah, perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Latar belakangnya konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Pemerintah kolonial Belanda membujuk kaum adat dan kaum Padri berdamai melalui perjanjian Masang 1825. Kaum adat dan kaum Padri sebenarnya sudah memilih untuk berdamai melalui Plakat Puncak Pato yang menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya. Pada 1823, pemerintah kolonial mengeluarkan Plakat Panjang untuk menghentikan perlawanan kedua. Belanda mengajak Brunei Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan untuk menangkap Imam Bonjol pada 1839. Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di mana? Di rata-rata para tokoh tersebut ditangkap dalam sebuah penelitian, jadi dalam bentuk penipuan. Perang Aceh. Latar belakangnya keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari Pax Neerlandica. Perang Aceh bermula ketika Sultan Mahmud menolak permintaan Belanda agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Sultan Mahmud wafat karena kolera. Dia digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud Shah dengan gelar Sultan Ibrahim Mansur Shah. Meskipun terjadi pergantian pemimpin, perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung dengan sengit. Hal ini membuat Belanda harus menerapkan strategi baru, yaitu memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh dalam rangka mematikan sumber ekonomi dan pendapatan kesultanan. Ini ilustrasi potret Tuanku Muhammad Daud Shah bersama pengawal. Perjuangan rakyat Aceh sangat sulit ditaklukkan hingga akhirnya berkonsultasi dengan orientalis Belanda Snuffelgronje. Belanda menerima saran Snuffelgronje dengan mengadu domba kaum bangsawan atau lubalannya dengan kaum. Pada 1903, pasukan Mansus yang bertugas menghancurkan kantong pertahanan rakyat Aceh dengan cepat menewaskan Umar. Perlawanan rakyat terus dilanjutkan oleh istrinya Cut Nyadin pada 1905. Cut Nyadin ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Perlawanan Singamangaraja 12. Latar belakangnya sikap Belanda menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Penyebaran Nasrani oleh para Effendi juga menimbulkan perlawanan politik setempat. Pada 1894, Belanda melakukan serangan ke pusat pemerintah kerajaan Batak di Bakara. Singamangaraja berhasil lolos dan melarikan diri ke Dairi Pakpak. 1907, Belanda berhasil melakukan serangan dan menangkap anggota keluarga Singamangaraja. Singamangaraja tidak menyerah dan terus melanjutkan perjuangannya. Pada 17 Juli 1907, Singamangaraja tewas dalam pertempurannya di hutan Sim. Nah, selanjutnya perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali. Ya, belakangnya adanya hak tawan karang yang dianggap menghambat Belanda menguasai Bali.
Kerajaan Karangasem dan Buleleng tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tokoh-tokohnya Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, dan I Gusti Ketut Jelantik membalas tipu daya Belanda dengan merampas kapal Belanda pada tahun 1844. Pada 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraya. Selanjutnya perlawanan Kesultanan Banjar. Latar belakangnya monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi. Beban pajak dan kewajiban rodi terhadap rakyat yang memberatkan. Intervensi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Banjar. Keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang. Tokohnya Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada 1862. Pada 28 April 1962, terjadi pertempuran Pangrangon yang dianggap sebagai awal Perang Banjarmasin. Pada 1962, Pangeran Antasari wafat karena sakit yang diderita. Nah, sekarang setelah beberapa perlawanan tadi, kita akan cek dampak penjajahan bangsa. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu di bidang politik. Jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya menempati jabatan kecil saja. Dari bidang hukum, penggunaan istilah-istilah hukum berbahasa Belanda masih dapat ditemukan dalam hukum Indonesia. Misalnya, Kunstleuk untuk istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Dan ekonomi, pemerintah kolonial telah menetapkan kebijakan sistem tanam tanah, ekonomi uang, dan kerja kontrak. Nah, di bidang sosial, pengaruh kolonialisme dalam bidang sosial dapat ditemui dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Hingga saat ini, penggunaan kosakata Belanda atau Portugis ada yang diserap dalam bahasa Indonesia. Seperti bahasa Belanda, backleading menjadi bengkel, dan bahasa Portugis, manteiga atau mentega. Dan di bidang budaya, dalam bidang arsitektur terdapat arsitektur Indis, yakni bangunan dengan perpaduan gaya asli Indonesia dan kolonial Belanda. Nah, itulah materi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad 20. Kita bisa mempelajari beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, jadikan sebuah pelajaran. Nah, persatuan itu sudah akan terlihat dan kita akan bisa melaksanakannya untuk masa depan. Ingat, belajar dari sejarah karena sejarah adalah guru kehidupan. Itu ya bagi strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.